Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah maupun Mazawa. Pada materi yang kedua ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat ke-14 dan Surat An-Nisa ayat 32 yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa di Surat Ali Imran ayat 14 kita sudah jelaskan tentang sektor-sektor ekonomi yang direkomendasikan oleh Al-Quran, yang diulas panjang lebar oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi ada sektor zahab wal fiddah, sektor perdagangan, ada sektor al-khail musawamah, jasa, ada sektor al-an'am, peternakan, dan ada sektor al-hars, pertanian. Lah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan itu terkait dengan etika atau moral ekonomi. Bagaimana seharusnya seseorang itu di dalam mencari harta. Bagaimana seseorang itu seharusnya mengkonsumsi harta. Etika atau moral ekonomi itu yang akan kita bahas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah, mimma dari apa-apa atau apa saja, fil ardi yang ada di bumi, halalan yang halal, thayyiban dan yang baik, wala tattabi'u dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, itu langkah-langkah, asy-syaitan itu setan. Innahu sesungguhnya syaitan, lakum bagimu, aduun itu sebagai musuh, mubinun yang nyata. Kata kunci dari surat Al-Baqarah ayat 168 ini terletak pada kata-kata kulu, kemudian halalan, thayyibah. Saya berharap mahasiswa tetap ya, setiap kata, makna mufradat dari setiap ayat itu tolong dipelajari, difahami betul, sehingga sewaktu-waktu melihat ayat itu, dimanapun Anda menemukan ayat itu, apakah sedang membaca Al-Quran, atau kemudian ada saudara menemukan sebuah buku, kemudian di situ ada ayatnya, saudara langsung faham itu. Baik, kita bahas satu persatu. Asbabun nuzul dari ayat ini. Dari ayat ini turun untuk merespon praktek orang Yahudi, orang musyrik waktu itu, yang mengharamkan bagi mereka sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan laut itu diharamkan bagi mereka, padahal itu boleh. Bahkan unta itu juga diharamkan bagi mereka, padahal hukumnya adalah halal. Ya. Jadi ini respon terhadap orang Arab waktu itu. Bahkan ada yang sampai mengharamkan tamar, kurma, itu juga haramkan buat mereka, padahal hukumnya halal. Wal akid termasuk keju,
sesuatu yang halal diharamkan oleh orang-orang Arab terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu kemudian dikritik oleh Al-Quran bahwa itu semua tidak boleh. Baik. Yang pertama yang kedua kita kupas sekarang, mengapa di dalam Al-Baqarah ayat 168 tadi Allah memulai kata-kata kulu dengan menggunakan kata-kata kulu yang artinya makanlah. Makanlah mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal dan thayyib. Mengapa yang disebut di dalam Al-Quran ini adalah kata kulu? Seolah-olah kesannya adalah yang diperintah untuk halal thayyib itu hanya makan. Apa berarti kalau kemudian untuk beli mobil, beli sepeda motor dari mencuri, dari yang haram itu menjadi boleh? Tentu tidak begitu. Lantas penjelasannya bagaimana? Penyebutan kulu, makanlah, itu lebih didasarkan pada fakta kenyataan bahwa orientasi orang bekerja pada tahap yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Jadi orientasi pertama. Jadi itu tidak bisa tidak. Jadi orang bekerja itu mesti yang pertama adalah untuk kepentingan konsumtif. Oleh karena itu, meskipun di dalam ayat itu menggunakan kata kulu, makanlah, tapi sebenarnya perintah makanlah ini tidak hanya berlaku untuk memakan yang halal saja, tetapi sekaligus memerintahkan bagaimana cara mendapatkan harta itu secara halal. Yang berikutnya adalah pemanfaatannya pun juga harus secara halal. Jadi pemanfaatan itu tidak hanya makan, ya, untuk dibelikan apa-apa dan seterusnya. Itu tolong difahami ya. Kemudian sekarang apa bedanya halalan dan thayyiban? Jadi makanlah apa-apa yang ada di bumi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal dan thayyib. Sekarang apa sih bedanya halal sama thayyib itu? Di tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa ada perbedaan kalau kata halal itu dihadapkan pada kata-kata haram. Lawannya kata haram. Jadi bisa dijelaskan bahwa halal itu adalah ambang batas kebolehan minimal. Itu halal. Jadi sesuatu itu pokoknya tidak haram itu namanya halal. Tetapi kalau thayyiban mustataban fi nafsi ghairu dharin lil abdal wala lil ukul. Kalau thayyib itu tidak hanya sekedar boleh, tetapi berkualitas. Apa indikasinya berkualitas itu? Ghairu dharin lil abdan wala lil ukul. Makanan itu tidak membahayakan fisik, badan, dan juga tidak berbahaya terhadap akal. Jadi kalau kita sebutkan atau kita bikin rumus, kalau thayyib itu mesti halal, tapi kalau halal itu belum tentu thayyib. Saya sering memberikan contoh. Blindrang, makanan kemarin tuh, makanan yesterday, itu boleh, meskipun sayur kemarin tuh diulang-ulang dipanasi sampai 70 kali umpamanya, itu boleh, halal. Tetapi belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib, itu sudah tidak berkualitas. Jadi kalau halal itu sekedar boleh, tapi kalau thayyib itu maknanya adalah berkualitas, bergizi. Ya. Begitu juga di tafsir Fathul Qadir, di tafsir Khazin, dan seterusnya.
Kalau kita kembangkan para mahasiswa, halal thayyib itu sebenarnya tidak hanya dalam konsumsi. Kalau saya memberikan contoh blindrang tadi, makanan yesterday itu, makanan kemarin itu adalah halal thayyib dalam pengertian konsumsi. Tapi lebih jauh lagi bisa kita kembangkan halal thayyib itu pada aspek profesi. Artinya apa? Halal itu bisa saja berhubungan dengan sebuah profesi, dan thayyib itu juga berhubungan dengan profesi. Ingat, kata kuncinya adalah bahwa halal itu belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib itu mesti halal. Klasifikasinya lebih tinggi thayyib daripada halal. Oleh karena itu sebuah profesi pun juga begitu. Ada yang sekedar profesi itu halal, ada yang thayyib. Nah, profesi halal apa? Pokoknya semua profesi yang itu tidak bertentangan dengan agama, Al-Quran maupun Al-Hadis itu halal. Tapi kalau pengen yang thayyib, ya, semakin profesi itu memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain, maka itu thayyib. Ya. Thayyib. Makanya di dalam berbagai hadis juga disebutkan bahwa profesi yang paling direkomendasikan adalah berdagang misalnya. Karena berdagang itu manfaatnya apa? Kepada banyak orang. Maka Nabi mengatakan at-tajir as-suduq yuhsaru ma'al anbiya was-siddiqin. Pedagang yang jujur, yang tidak ada unsur penipuan di dalam bisnisnya, maka dia besok akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi semakin memberikan manfaat itu semakin thayyib. Oleh karena itu anak-anakku kalau besok punya profesi itu ukuran thayyibnya adalah seberapa besar orang yang menerima manfaat dari profesi itu. Ya, kalau Anda itu menjadi seorang guru misalnya, maka itu kan memberikan manfaat kepada murid-muridnya, banyak orang. Kalau Anda punya perusahaan, punya karyawan 1 dengan karyawan 10, tentu thayyib yang punya karyawan 10, karena itu memberi manfaat banyak orang. Sekarang yang ketiga berikutnya adalah tentang pentingnya sebuah profesi yang halal, ya. Pentingnya konsumsi yang halal, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan an Ibnu Abbas qol tuliyat hadil ayah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Ibnu Abbas bercerita ketika ada dalam satu majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat ini dibaca, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ketika mendengar ayat itu, faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian berdiri. Faqala ya Rasulullah un'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, tolong kami didoakan kepada Allah. Ya Allah, Kanjeng Nabi, ya Allah, mohonkan kepada Allah wahai Nabi supaya kami ini dijadikan orang yang mandi dongani. Faqala ya Sa'ad, kemudian Nabi memberikan penjelasan, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Wahai Sa'ad, kalau kamu pengen doamu itu mustajab, mandi dongamu, maka atib mat'amaka, maka konsumsimu, makanmu, profesimu itu upayakan yang thayyib.
Walladzi nafsi Muhammad biyadihi innar rajula la yakdhifu luqmatal haram fi jawfi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Bahkan Nabi bersumpah kalau ada orang makan satu suap saja yang itu dari makanan yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini ternyata ada penelitian bahwa kalau makan mengapa 40 hari itu ternyata begitu orang itu makan masuk dalam perut itu efeknya energinya itu bisa sampai 40 hari. Itu ada salah satu penelitian yang mengatakan seperti itu. Yang berikutnya wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suthi war riba fannaru aula bihi. Bahkan Nabi menegaskan mana-mana daging yang ada dalam tubuh kita itu yang itu dikembangkan atau tumbuh dari makanan yang haram termasuk juga riba, maka tempatnya yang layak adalah neraka. Ini betapa pentingnya kita ini bekerja yang halal, bekerja yang thayyib, mengkonsumsi yang halal, mengkonsumsi yang thayyib. Dampaknya luar biasa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi Allah memberikan penekanan bahwa di dalam kita bekerja, di dalam kita menekuni bisnis, profesi, itu jangan sampai kita terjebak kepada langkah-langkah syaitan. Apa ukurannya? La taqtadu bihi fittiba'il hawa fatuharrimul halal wa tuhallilul haram. Jangan kita kemudian hanya memperturutkan keinginan nafsu semata, bahkan kemudian yang halal dianggap haram, yang haram dianggap yang halal. Ya, apalagi era-era sekarang itu orang itu pandai kemudian membuat kata-kata, merubah kata-kata yang haram itu menjadi halal dengan berbagai kecanggihan permainan kata. Misalnya suap dikatakan uang tip, suap, uang administrasi, dan seterusnya. Jadi langkah-langkah setan itu apa? Semua yang itu bertentangan dengan apa yang diatur dalam fikih muamalah, itulah langkah-langkah setan. Saya pikir itu ya. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 172. Ini saya langsung bandingkan surat Al-Baqarah 168 dengan Al-Baqarah 178. Ini maknanya hampir mirip. Tetapi menarik untuk dicermati ini ayat ini. Di mana sisi menariknya? Yang 168 sudah kita bahas ya. Yang 172 bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari rizki yang aku berikan kepadamu yang thayyib-thayyib. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar mengabdi, beribadah kepadanya. Ini menarik, kedua ayat ini sama-sama perintah makannya, tapi ada redaksi yang berbeda. Nah, saya bermaksud ingin mengulas itu. Perbedaan yang pertama adalah dari sisi awal kalimat yang dalam ulumul Quran, studi Al-Quran itu an-nida. An-nida, panggilan. 168 itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Artinya wahai manusia. Sedangkan 172 itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Dalam studi Al-Quran
Kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhan nas, berarti audien dari ayat ini adalah orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti audiennya adalah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah. Kemudian pada kata berikutnya, kulu makanlah sama. Yang 172 juga kulu makanlah. Cuma yang membedakan di Al-Baqarah 172 itu langsung min thayyibati ma razaqnakum, ya kan? Makanlah yang thayyib-thayyib. Tetapi kalau yang di 168 tadi Allah perintahnya makanlah yang di bumi yang halal, yang thayyib. Dimulai dari yang halal baru yang thayyib. Sementara yang 172 langsung yang thayyib. Ini maknanya apa? Sangat bisa difahami kalau kemudian di Al-Baqarah 168 karena yang dituju itu adalah orang Mekah. Orang Mekah itu adalah orang yang dari sisi tahap keimanannya itu masih labil, masih lemah, maka perintahnya ini dimulai dari yang rendah dulu, halal, kemudian thayyib. Tetapi berbeda dengan yang 172 ini, karena yang diperintah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah audiennya, yang dituju adalah orang-orang Madinah, maka orang Madinah itu adalah orang yang imannya sudah established, imannya sudah kuat, maka tidak dimulai dari halal tapi langsung yang thayyib. Yang thayyib. Gitu ya, perbedaan yang dari sisi redaksional yang itu bisa kita gali maknanya. Yang ketiga perbedaannya adalah di 168 ini ada stressing, penekanan pada wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Tetapi yang orang-orang yang beriman stressingnya bukan lagi ke itu, tapi stressingnya kepada washkururillah. Kalian bersyukurlah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Ini ya sekedar perbandingan. Sekaligus sudah kita ulas Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Jadi perbedaannya tadi yang pertama apa? Yang pertama dari sisi nida, panggilan. Yang kedua perbedaannya dari sisi konsekuensinya. Kalau yang 168 yang dituju adalah orang-orang Mekah, maka dimulai dari halalan baru thayyiban. Tapi kalau kemudian Al-Baqarah 172 karena yang dituju adalah orang-orang Madinah, orang yang imannya sudah kuat, maka langsung thayyib. Perintahnya langsung yang thayyib. Dan yang ketiga adalah syukur. Yang diperintah adalah bersyukur tadi. Nah, syukur itu apa? Secara lisan mengucapkan apapun yang mencerminkan syukur kepada Allah, ya, mencerminkan apa, melafadzkan sesuatu yang mencerminkan bahwa itu bersyukur kepada Allah, ya, seperti hamdalah. Ada syukur bil qalbi, syukur dengan hati, itu meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Syukur dengan hati itu begitu. Kita yakin bahwa nikmat itu hanya dari Allah. Jangan pernah berasumsi bahwa nikmat itu murni dari pekerjaanmu. Semuanya itu murni dari Allah. Kemudian berkomitmen untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan itu, yang halal, yang thayyib itu. Jadi komitmen dimanfaatkan secara benar, yang halal dan yang thayyib. Jadi caranya halal thayyib, memanfaatkannya pun juga halal thayyib. Kemudian yang ketiga adalah syukur perbuatan, yaitu menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya, memberikan manfaat kepada orang lain. Tahu akan kewajiban yang melekat pada harta, yaitu apa? Zakat, infak dan sedekah. Yang terakhir para mahasiswa, kita fokus di At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 34. Kita tidak usah bahas secara detail ini yang kita ambil yang kaitannya dengan etika ya.
ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari, sesungguhnya kebanyakan, kasiron itu kebanyakan atau mayoritas, minal ahbari dari tokoh-tokoh agama Yahudi, warruhban dan tokoh-tokoh agama Nasrani, layak kuluna, mereka memakan amwalan nas, harta manusia, bil batil, dengan cara yang batil, ya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi jalan Allah. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menimbun adz-dzahaba, emas, wal fiddah dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan zakat fi sabilillah, fabasyirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin, dengan siksa alimin yang pedih. Kita fokus di At-Taubah 34 ini saja. Jadi ini ada informasi bahwa kita jangan meniru praktek bisnisnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan tokoh-tokoh Yahudi Nasrani itu bisnisnya itu dengan cara yang batil. Apa bisnis mereka yang batil itu? Di sini disebutkan yang pertama adalah mereka membangun makam-makam nabi, makam-makam pendeta, mendirikan gereja yang dinamai dengan nama-nama pendeta-pendeta itu, kemudian dikomersilkan makam-makam dan gereja itu. Kemudian yang kedua adalah menerima ritual, menerima imbalan ritual penebusan dosa. Itu salah satu bentuk praktek bisnis yang batil. Kemudian yang ketiga adalah memperjualbelikan fatwa. Ya, memperjualbelikan fatwa. Sesuatu yang haram tapi kemudian dirubah menjadi remeng-remeng, atau sesuatu yang haram dirubah menjadi halal karena ada suap misalnya. Itu harus diwaspadai itu. Dulu sudah ada dan tidak menutup kemungkinan di era sekarang ini juga muncul jual beli fatwa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengambil harta orang lain yang bukan sebangsa dan seagama, dengan melaksanakan kecurangan, pengkhianatan, pencurian dan sebagainya. Dan yang kelima adalah mereka mempraktekkan riba. Jadi At-Taubah ayat 34 ini memberikan penekanan agar kita jangan sampai meniru bisnis orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang melakukan praktek-praktek seperti ini. Ya, mengkomersilkan makam-makam nabi, kemudian memperjualbelikan fatwa, mengkomersilkan ritual penebusan dosa, mempraktekkan suap menyuap, mempraktekkan riba dan seterusnya. Demikian para mahasiswa, semoga bermanfaat. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.